Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojokio, yang pada video kali ini saya akan membahas latihan soal UTBK bagian yang kelima ya. Nah, seperti apa pembahasan soalnya? Yuk kita langsung bahas saja ya. Nah, nomor satu ya, nomor satu di sini ada soal, jika suatu gunung berapi memiliki karakteristik lava cair encer, tekanan gas rendah, dan kedalaman dapur magma sangat dangkal, akan menghasilkan letusan yang bertipe apa? Ya, di situ ada Hawaii, Stromboli, Merapi, Pele, dan Peret. Ya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah bicara tentang gunung berapi ya atau vulkanisme ya. Berarti babnya adalah bab litosfer ya. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah letusan yang bertipe. Nah, berarti materi dari soal ini adalah bicara tentang tipe letusan ya menurut Escher atau George Bernhard Escher ya, seorang ahli vulkanologi dan geologi. Nah, berdasarkan Escher bahwa tipe letusan nanti bisa dibagi berdasarkan viskositas atau kekentalan magmanya ya atau lavanya di sini. Kemudian nanti ada tekanan gasnya, kemudian ada kedalaman dapur magma ya. Sekali lagi, tipe letusan ini menurut Escher dibagi berdasarkan viskositas atau kekentalan ya atau derajat kekentalan lava atau magma, kemudian ada tekanan gasnya, kemudian ada kedalaman dapur magma ya. Nah, adapun tipe letusan menurut Escher adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada tipe Hawaii ya, di mana tipe Hawaii ini dia memiliki viskositas atau derajat kekentalan lavanya adalah cair encer ya. Kemudian nanti tekanan gasnya adalah rendah dan kedalaman dapur magmanya adalah sangat dangkal gitu ya. Jadi kalau ada gunung berapi ya, dia memiliki lava atau kekentalan lavanya dia bersifat cair encer, kemudian tekanan gasnya dia rendah, kemudian kedalaman dapur magmanya sangat dangkal ya, maka akan membentuk letusan bertipe Hawaii seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada tipe Stromboli ya, di mana tipe Stromboli ini dibentuk oleh lava yang viskositasnya atau derajat kekentalan lavanya bersifat cair encer ya. Kemudian tekanan gasnya adalah sedang, kemudian kedalaman dapur magmanya adalah dangkal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada tipe vulkanolemah ya atau vulkanian ya dalam beberapa literatur yang lain ya. Nah, kalau tipe vulkanolemah ya itu dibentuk oleh lava yang bersifat cair kental, kemudian tekanan gasnya dia sedang ya, kemudian kedalaman dapur magmanya dia dangkal gitu ya. Maka nanti akan membentuk tipe vulkanolemah. Nah, kemudian nanti ada tipe vulkano kuat ya, di mana tipe vulkano kuat ini dibentuk oleh lava yang bersifat cair kental, kemudian tekanan gasnya dia bersifat tinggi, kemudian kedalaman dapur magmanya dia bersifat dalam gitu. Nah, kemudian ada tipe Merapi ya, di mana tipe Merapi ini dibentuk oleh lava yang bersifat kental, kemudian tekanan gasnya dia rendah, kemudian kedalaman dapur magmanya sangat dangkal. Nah, selanjutnya ada tipe Saint Vincent ya, di mana tipe Saint Vincent ini dibentuk oleh lava yang bersifat kental, kemudian tekanan gasnya dia sedang ya, kemudian kedalaman dapur magmanya dia dangkal. Nah, selanjutnya ada tipe Pele ya, berasal dari gunung Pele ya yang berada di Kepulauan San Martinique gitu ya. Nah, tipe Pele ini dia memiliki lava bersifat kental, kemudian tekanan gasnya dia tinggi, kemudian kedalaman dapur magmanya dia dalam gitu. Nah, yang paling dahsyat adalah letusan bertipe Peret ya atau sering disebut sebagai tipe Plinian ya, di mana tipe ini ya, tipe Peret ini atau Plinian ini dia memiliki lava yang bersifat cair kental, kemudian tekanan gasnya dia sangat tinggi, kemudian kedalaman dapur magmanya dia sangat dalam ya. Nah, contoh dari tipe Peret ini adalah letusan Gunung Vesuvius ya tahun 1906 ataupun yang paling dahsyat itu ya ketika letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi ya yang sampai meluluh lantakan kota Pompei ya di Italia ya.
Kemudian ada Krakatau ya tahun 1883 gitu ya. Ketika salah satu kerucut vulkannya yaitu yang di tengah ya namanya Danan ya. Jadi ketika sebelum meletus itu ada 3 kerucut vulkan, ada Gunung Danan, Perbuatan sama Rakata ya. Nah, yang meletus adalah Gunung Danannya ya pada tahun 1883 ya. Nah, ini adalah bermacam-macam tipe letusan berdasarkan Escher gitu. Nah, kemudian kalau kita kembali ke soalnya, di situ ada kata kunci selanjutnya adalah ketika lava cair encer, tekanan gas rendah, kemudian kedalaman dapur magma sangat dangkal gitu ya. Nah, lavanya cair encer, kemudian tekanan gasnya rendah, kemudian kedalaman magmanya ya dapur magma sangat dangkal, maka akan menghasilkan tipe yang Hawaii gitu ya. Maka jawaban dari soal ini adalah A, yaitu tipe Hawaii ya. Oke, ya mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut. Nomor 2. Nah, nomor 2 di sini ada soal energi matahari berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi alternatif di Indonesia karena apa? Ya, A, selalu panas sepanjang tahun, B, intensitas sinar matahari tinggi, C, lama penyinaran harian tinggi, D, hambatan awan tidak berarti, E, absorpsi atmosfer relatif rendah ya. Nah, kalau kita bicara soal ini ya bicara energi matahari, maka babnya adalah ketahanan pangan, industri dan energi ya, terutama tentang ketahanan energi. Nah, energi matahari berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi alternatif di Indonesia karena intensitas sinar matahari di Indonesia yang tinggi. Nah, kalau kita bicara intensitas sinar matahari di Indonesia, itu berarti kita bicara tentang insolasi ya atau incoming solar radiation ya atau insolation ya, di mana insolation ini artinya adalah intensitas radiasi panas matahari yang mencapai bumi ya, itu namanya insolasi atau insolation ya. Nah, kenapa intensitas sinar matahari di Indonesia tinggi? Ya, itu disebabkan karena yang pertama adalah secara astronomis ya wilayah kepulauan Indonesia itu terletak di daerah ekuator atau khatulistiwa dan sekitarnya ya. Jadi ini kita bicara tentang letak absolutnya ya dari Indonesia ya. Sehingga sudut datang sinar matahari dapat mencapai kurang lebih 90 derajat ya, plus minus 90 derajat ya. Hal ini mengakibatkan jumlah radiasi panas matahari per satuan waktu ya yang diterima oleh wilayah-wilayah Indonesia tergolong tinggi ya. Misalnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat ya bahwa kedudukan bumi ya itu ketika berevolusi terhadap matahari ya dia tidak vertikal sempurna atau tegak sempurna ya, tetapi dia membentuk sudut sekitar 23,5 derajat ya terhadap sumbu buminya ya utara atau selatannya gitu ya 23,5, dan ini juga tidak tidak mutlak atau tidak tetap ya selamanya ya. Jadi sudut ini ya dia bisa bergerak ya sekitar mengalami perubahan sekitar 22 hingga 24 derajat ya. Pergerakan perubahan dari 22 ke 24 ya itu disebut sebagai nutasi ya. Nah, rata-ratanya adalah 23,5 derajat gitu. Nah, kalau kita lihat sudutnya ya ketika sinar matahari memanaskan bumi gitu ya dalam bentuk insolasi, maka nanti daerah di sekitar ekuator atau di ekuator dan sekitarnya ya itu sinar mataharinya ya kurang lebih jatuhnya adalah tegak lurus ya sekitar plus minus 90 derajat ya. Sehingga karena sudut datang sinar mataharinya ya kurang lebih 90 derajat, maka logikanya ya intensitas panas matahari per satuan waktu per luas ya yang diterima oleh wilayah tersebut ya terutama di khatulistiwa dan sekitarnya itu tergolong tinggi ya. Nah, kemudian sebab yang kedua ya kenapa intensitas sinar matahari di Indonesia tinggi itu karena dalam setahun ya wilayah Indonesia selalu dilalui oleh gerak semu tahunan matahari ya akibat revolusi bumi terhadap matahari ya, karena Indonesia terletak pada lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya atau berada pada zona iklim tropis ya. Hal ini mengakibatkan seringnya wilayah-wilayah Indonesia mendapatkan paparan radiasi sinar matahari ya. Nah, oleh sebab itu ya dua alasan ini dia menyebabkan ya energi matahari yang ada di Indonesia ya itu dia tergolong tinggi ya sehingga dapat berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi alternatif ya. Nah, sehingga di sini jawabannya adalah B ya intensitas sinar matahari yang tinggi gitu. Oke. Nah, kemudian
nomor 3 ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Jika dua lempeng tektonik dengan massa jenis yang berbeda bergerak seperti pada gambar di atas ya, dampak yang akan ditimbulkan adalah A. Pembentukan busur kepulauan, B. Pembentukan batuan bancuh atau melang, C. Pembentukan jalur pegunungan non vulkanis, D. Pembentukan mid oceanic ridge ya, E. Pembentukan celah kontinen ya. Nah, karena kita bicara lempeng di sini ya, nah, ini berarti babnya adalah sejarah pembentukan muka bumi ya. Kemudian kata kunci berikutnya di sini ada bergerak ya, lempeng bergerak ya, berarti bicara tentang tipe atau jenis atau macam pergerakan lempeng ya. Nah, tipe pergerakan lempeng ya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konvergen di mana lempeng saling bertumbukan ya. Kemudian yang kedua ada divergen di mana lempeng saling menjauh. Kemudian yang ketiga ada transform ya di mana lempeng saling bergesekan secara horizontal ya. Nah, dari ketiga ini ya, kalau kita lihat gambar di soalnya ya, di sini adalah tipe lempeng saling konvergen ya, atau lempeng saling bertumbukan. Adapun yang saling bertumbukan adalah lempeng benua dengan lempeng samudra ya. Nah, seperti ini ya, karena sebenarnya tipe konvergen itu bisa dibagi menjadi 3 ya, ada lempeng benua versus benua ya, benua dengan benua saling bertumbukan, ada juga benua dengan samudra saling bertumbukan, ada juga samudra dengan samudra saling bertumbukan gitu ya. Jadi ada 3 ya. Nah, dalam kasus soal ini adalah benua ketemu dengan samudra ya, atau samudra ketemu dengan benua. Nah, adapun ketika lempeng samudra ya, atau di sini disebut sebagai oceanic crust ya, dia bertemu dengan lempeng benua atau continental crust, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah ya, yang pertama terbentuknya subduction zone ya, atau zona penunjaman ya, di mana lempeng dasar samudra menunjam ke bawah lempeng benua ya. Nah, hal ini karena lempeng samudra atau oceanic crust itu dia memiliki massa jenis yang lebih besar ya, itu sekitar 3 hingga 3,5 ya gram per cm kubik ya secara massa jenis ya, sedangkan kalau continental crust ya itu memiliki massa jenis ya sekitar 2,7 ya hingga 2,8 gram per cm kubik gitu. Ya, jadi secara massa jenis dia lebih berat yang oceanic ya, sehingga lempeng yang lebih berat dia akan menunjam ya. Makanya di sini terdapat redaksi subducting ya, subducting oceanic lithosphere ya. Jadi lempeng samudra yang mensubduksi ya, atau menunjam ya maksudnya ya. Gitu, karena dia lebih berat. Nah, kemudian ya terbentuk palung laut di tempat tumbukan ya, di mana sepanjang zona subduksi ini ya, subducting ya oceanic lithosphere, di sini terbentuk trench atau palung ya sepanjang ini nih. Nah, gitu ya, sepanjang ini. Ya, gitu. Ya, palung dibentuk akibat adanya subduksi atau penunjaman antara lempeng samudra dengan lempeng benua ya, dalam kasus ini gitu ya. Nah, kemudian pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan ya, yang disebut pembengkakan tepi lempeng benua itu yang ini ya. Dia membentuk continental volcanic arc. Nah, ya, atau jalur pegunungan api ya pada lempeng benua ya, continental volcanic arc. Ya, yang ini nih semuanya nih. Nah, gitu. Ya, ini jalur gunung apinya ya. Nah, sehingga disebut pembengkakan ya. Jadi membengkaknya itu membentuk sebuah gunung api ya di sepanjang lempeng benuanya gitu. Nah, kemudian terdapat aktivitas vulkanisme ya, kegunung apian ya, intrusi, proses penerobosan magma dari dalam bumi menuju celah-celah batuan tetapi tidak sampai keluar. Kemudian ekstrusi itu merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan ya. Nah, akibat dari adanya subduksi tadi, kemudian nanti magmanya dia berintrusi gitu ya ke atas ya, sehingga membentuk jalur gunung api ya, vulkanisme ya. Nah, intrusinya dia menyusupnya ya, menerobos melalui celah-celah batuan. Kalau ekstrusinya ketika dia meletus gitu ya. Nah, kemudian merupakan daerah hiposentra. Hiposentra ini maksudnya adalah pusat gempa di dalam bumi ya, berupa gempa dangkal maupun gempa dalam ya. Kalau gempa dangkal ini biasanya kalau pakai standar BMKG dia kedalamannya kurang dari 60 ya kilometer. Nah, sedangkan kalau yang dalam ya dia standarnya adalah lebih dari 300 km gitu ya, kalau kita pakai standar BMKG ya.
Nah, kemudian penghancuran lempeng akibat pergesekan lempeng ya. Ketika lempeng samudra dia menunjam gitu ya ke bawah lempeng benua, maka logikanya akan terjadi pergesekan ya antara samudranya dengan benuanya ya, sehingga nanti di sini ketika dia bergesekan maka akan menimbulkan panas ya, ketika panas akan menghancurkan ya sebagian dari lempeng-lempeng tersebut ya. Kemudian terbentuk timbunan sedimen campuran ya, atau disebut batuan bancuh atau melang ya, atau zone of melang ya, zona melang. Ya, karena tadi ada dua lempeng dengan massa jenis berbeda ya, pasti komposisinya juga berbeda ya. Di yang satu oceanic crust itu biasanya dia didominasi oleh unsur-unsur ya, silisium ya, magnesium dalam bentuk oksida ya. Jadi ada SiO2 ya dan MgO ya gitu. Nah, ya ini MgO. Nah, sedangkan kalau continental crust ya ini biasanya didominasi oleh unsur-unsur ya silisium dan aluminium gitu. Dalam bentuk oksida juga. Ya, ini ada SiO2, kemudian ini Al2O3. Nah gitu ya. Jadi secara komposisi dia berbeda ya antara oceanic crust dengan continental crust ya. Sehingga mengakibatkan terjadinya timbunan sedimen ya ketika dia saling bergesekan kemudian hancur. Nah ya, sehingga nanti menimbulkan sebuah batuan sedimen campuran yang disebut sebagai bancuh atau melang ya. Misalnya kita bisa melihat di Karangsambung ya, misalnya di situ Geologi Park ya, Karangsambung, yaitu di situ ada campuran dari batuan sedimen samudra dengan batuan sedimen kerak benua atau kontinental gitu ya. Nah, sehingga pada soal ini ya jawabannya adalah yang B ya, pembentukan batuan bancuh atau melang ya. Kalau busur kepulauan ya, atau island arc ya, volcanic island arc ini ya, volcanic island arc ya. Ini biasanya dibentuk akibat tumbukan antara samudra ya versus samudra SS ya. Jadi bukan samudra ketemu benua ya, tetapi samudra ketemu samudra ya. Kalau jalur pegunungan non vulkanis ini biasanya konvergen antara benua ya ketemu dengan benua gitu. Kemudian mid oceanic ridge ini akibat divergen ya. Nah, ya pergerakan saling menjauh ya, terutama pada lempeng samudranya ya. Karena divergen itu ada dua juga ya, divergen pada lempeng samudra dan divergen pada lempeng benua ya. Untuk kasus mid oceanic ridge ini divergen pada lempeng samudranya. Nah, pembentukan celah kontinen ya ini juga divergen, cuma dia pada lempeng benua. Nah, ini tadi pada samudra gitu. Ya, contohnya dari celah kontinen ini misalnya Great Rift Valley, ya lembah retak besar ya. Great Rift Valley. Nah, ini pada bagian timur dari Afrika gitu. Ya. Oke. Nah, itu untuk nomor 3. Ya, mudah-mudahan paham. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian nomor 4 ya, urutan vegetasi dari Sumatera sampai Nusa Tenggara Timur adalah ya. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, kata kuncinya adalah urutan vegetasi, maka babnya adalah bab biosfer ya. Nah, di mana urutan vegetasi dari Sumatera sampai Nusa Tenggara Timur itu adalah urutannya hutan hujan tropis, hutan musim, dan sabana. Nah, kok bisa hutan hujan tropis, hutan musim, dan sabana? Ya, hal ini karena intensitas curah hujan dari wilayah Indonesia bagian barat ya hingga wilayah Indonesia bagian timur secara umum dia mengalami penurunan ya. Ingat, ini secara umum gitu ya, dia mengalami penurunan ya. Sehingga sebaran jenis vegetasi dari wilayah Indonesia bagian barat ke wilayah Indonesia bagian timur semakin berkurang ya. Yaitu ada AF ya, kemudian AM, kemudian AW. Nah, jadi kalau misalnya saya buat secara sederhana ya, grafik curah hujan dari Indonesia barat ke Indonesia timur gitu ya. Ini curah hujan CH. Di sini Indonesia bagian barat ya, kemudian sebelah sini Indonesia bagian timur ya. Maka grafik curah hujannya itu seperti grafik permintaan di ekonomi ya. Nah, nih
dari kiri atas ke kanan bawah ya, grafik permintaan gitu ya. Nah, sehingga nanti grafik curah hujannya dia menunjukkan penurunan ya dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur ya, sehingga di Indonesia terbentuk 3 variasi iklim besar ya. Ada iklim AF atau hutan hujan tropis, iklim AM atau iklim muson tropis atau iklim hutan musim, kemudian ada AW ya, iklim sabana tropis gitu ya. Di mana curah hujannya semakin berkurang dari AF menuju AW gitu. Ya, ini secara umum ya, artinya kalau kita bicara secara khusus sebenarnya kayak Jawa nih dia tidak AM semua ya, ada yang AF juga ya akibat faktor ketinggian ya, misalnya Bogor gitu ya. Begitu pula Papua ini tidak AF semuanya ya, kalau dari utara, tengah ke selatan itu ada 3 variasi iklim besar ya, AF, AM, AW ya, dan seterusnya. Jadi ini secara umum saja gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya, hutan hujan tropis, hutan musim, dan sabana gitu. Nah, kemudian nomor 5 ya. Dalam teknik penginderaan jauh, karakteristik yang berkaitan dengan bentuk, ukuran, dan tekstur suatu objek yang terekam pada citra penginderaan jauh disebut dengan karakteristik apa gitu ya. Nah, di sini babnya adalah penginderaan jauh, kemudian karakteristiknya, kata kuncinya ya, karakteristik objek yang terekam pada citra penginderaan jauh. Nah, karakteristik objek yang terekam ya pada citra penginderaan jauh nanti dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada karakteristik spektral ya, yang berkaitan dengan unsur rona ya atau tone ya atau gray tone ya dan warna. Kemudian yang kedua ada karakteristik spasial ya, yang berkaitan dengan unsur bentuk, ukuran, tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, kemudian asosiasi. Kemudian yang ketiga ada karakteristik temporal yang berkaitan dengan umur atau usia dan waktu perekaman. Nah, rona atau tone atau sering disebut sebagai gray tone itu adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan ya objek pada citra ya, di mana nanti rona ini umumnya dibagi menjadi 5 tingkatan ya. Yang pertama ada cerah, kemudian kelabu cerah, kemudian ada kelabu, kemudian kelabu gelap, dan ada gelap ya. Walaupun nanti secara lebih spesifik lagi rona itu bisa banyak ya, tidak hanya 5 itu aja ya. Kemudian warna sendiri artinya adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum tampak ya. Nah, yang disebut spektrum tampak itu spektrum yang dapat kita lihat dengan mata telanjang ya. Misalnya warna biru, hijau, merah ya atau gabungannya ya. Dalam warna pelangi misalnya Magicu Hibiniu seperti itu ya. Kemudian bentuk adalah variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek ya. Banyak sekali objek-objek yang terekam dalam citra penginderaan jauh itu dapat dikenali dari bentuknya ya. Misalnya sekolah ya, bentuknya menyerupai huruf L ya, U ya, atau I misalnya ya. Kemudian bentuk sawah ya dapat dikenali dari bentuknya yang berbentuk bujur sangkar atau persegi misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian ukuran adalah atribut objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Kemudian tekstur berkaitan dengan kasar atau halusnya suatu objek ya, yang dapat diidentifikasi atau dikenali dari frekuensi perubahan rona pada citra. Ya, jadi gampangnya kalau terdapat frekuensi perubahan rona atau terdapat gradasi atau tingkatan rona, maka dikatakan teksturnya kasar. Tetapi kalau dia tidak terdapat gradasi atau frekuensi perubahan rona, maka teksturnya dikatakan halus gitu. Kemudian pola adalah susunan keteraturan suatu fenomena dalam ruang atau susunan keruangan dari suatu objek. Ya, pola dapat dinyatakan dengan pola mengelompok ya, misalnya memanjang ya, memusat ya. Kemudian menyebar ya, dan seterusnya. Tinggi merupakan atribut objek yang merupakan bagian dari ukuran. Kemudian bayangan menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap ya, terutama pada objek-objek yang vertikal ya, seperti menara, cerobong asap ya, ketinggian Monas misalnya, itu bisa diidentifikasi dari unsur bayangan ya. Namun ya ketika kita merekamnya tidak pada tepat
jam 12 atau sinar matahari itu tepat di atas kepala kita ya, vertikal ya. Cuma mungkin kita bisa mengetahui atau melihat objek bayangannya dari kedudukan sinar mataharinya itu pada waktu tidak tepat secara vertikal ya, bisa pagi hari ataupun sore hari ya, baru nanti kelihatan bayangannya. Nah, kemudian situs adalah keterkaitan atau hubungan antara objek dengan bentang alamnya atau letaknya. Misalnya kita dapat mengenali objek sawah dari situsnya dataran rendah misalnya. Atau kita bisa mengenali objek kebun teh dari situsnya pegunungan atau dataran tinggi misalnya ya. Atau kita bisa mengenali objek hutan mangrove ya atau vegetasi mangrove ya dari situsnya tepi pantai misalnya ya, dan seterusnya. Nah, asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain ya. Misalnya kita dapat mengenali objek lapangan sepak bola dari kenampakan gawang ya. Atau kita bisa mengenali objek stasiun kereta api dari kenampakan rel kereta apinya misalnya. Atau kita dapat mengenali objek pabrik dari keterkaitan atau objek cerobong asap misalnya ya, dan seterusnya. Ya, kemudian umur, usia, dan waktu perekaman itu juga penting dalam mengidentifikasi karakteristik temporal. Ya, apakah kita merekamnya pada siang hari, ya, pagi hari, sore hari, ya itu tentu saja berbeda ya. Atau misalnya kita merekam padi pada umur muda dengan padi pada umur tua, tentu saja itu nanti berbeda ya karakteristiknya ya. Nah, karena di sini yang ditanya adalah yang berkaitan dengan bentuk, ukuran, dan tekstur ya. Maka sudah pasti jawabannya adalah karakteristik spasial. Ya, ada bentuk, ada ukuran, ada tekstur. Ya. Oke, kira-kira itu saja video pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.